Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Para jemaah sekalian dirahmati Allah. Alhamdulillah. Bisa didengar ya Bapak Ibu? Dengar, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, hari ini kita lanjutkan kajian tafsir surat Thaha. Kita terakhir pada ayat yang ke 89 atau 88. Jadi kita baca lagi ayat 89. Kita mulai, silakan dibuka ayatnya. Kita baca dari ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yarawna alla yudhillu wa la yanfiqu lahu darran wa laqad qala lahum hadhihi ya qawmi ma kuntum bihi wa in rabbakum wa in rabbakum ar-rahman fattabi'uni ya'tikum qalu lam قال يا هارون ألا تتبعني أفعصيت قال يا ابن أم خذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك وانظر إلى إلهك الذي ترفع بحرفك الذي حرقنه ثم إنما إلهكم الله الذي وسع كل شيء علما. Kita baca ayat demi ayat dari ayat 89 ini. Jadi sekali lagi ini adalah merupakan kisah lanjutan dari kisah kaum Bani Israel yang sekarang menjadi Yahudi, di mana mereka begitu banyak sikap kesalahan-kesalahan mereka, sikap memandang enteng satu persoalan, ya, dan meremehkan pesan-pesan Nabi dan tidak ada rasa syukur mereka atas karunia Allah kepada mereka berupa terselamatkan mereka dari kejaran Firaun dan bala tentaranya pada waktu itu. Kita akan lihat, ya, za'amu anna ma kana ma'ahum min huliyil qadr la yahillu lahum akhdahu. Mereka waktu itu
sebagai cara mereka meminta ampun atas kesalahan mereka, beranggapan bahwa apa yang ada pada mereka berupa perhiasan dari harta rampasan perang yang dari kuda-kuda perang yang milik bala tentaranya Firaun, itu mereka buang karena mereka beranggapan itu tidak boleh mereka miliki. Wa aradu an yatakhallasu min ithmihi. Mereka melakukan itu semua dalam rangka untuk membersihkan dosa dan kesalahan mereka. Faramu bihi finnar. Maka rampasan perang yang berupa emas itu, seperti baju-baju besi, senjata-senjata ya besi, itu mereka lemparkan ke dalam sebuah tempat yang sudah disiapkan api di dalamnya. Walamma saghalahum minhu samiri ijlan fi surati taurin lahu huwa. Lalu yang terjadi adalah Samiri membuat dari emas yang tadi hasil baju besi itu yang dimiliki oleh tentara Firaun, setelah dibuang ternyata diambil oleh Samiri untuk dibuat seekor anak sapi dalam bentuk yang dimirip-miripkan dan punya suara. Idda'u anna hadha huwa rabbuhum. Seraya dia memperkenalkan kepada orang-orang Bani Israel bahwa inilah Tuhan mereka. Wa Rabbu Musa, dan inilah Tuhannya Nabi Musa. Wa anna Musa adha'a rabbahu. Saat ini Musa sedang meninggalkan Tuhannya sebetulnya. Walaupun dia bilang dia menuju Tuhannya, padahal Tuhannya dari sini. Itu kata Samiri. Fadhahaba yatlubu fi Jabal Tur. Nabi Musa kehilangan Tuhannya, lalu berangkat pergi ke Bukit Tur Sina untuk menemui Allah Tuhannya. Qala ta'ala raddan 'alaihim. Allah berkata, berfirman dalam ayat ini sebagai bentuk balasan anggapan mereka yang keliru ini, bahwa Nabi Musa pergi ke Jabal Tur karena kehilangan Tuhannya, padahal Tuhannya itu ada di sini dalam bentuk patung anak sapi itu. Itu kata Samiri. Jadi Samiri bilang Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina mau cari Tuhannya. Wa taqri'an lahum wa bayanan li sakhafati uqudihim. Ayat Al-Qur'an ini kemudian membalas anggapan orang-orang Bani Israel yang telah dipengaruhi oleh Samiri ini dengan keterangan yang menunjukkan bahwa akal mereka bukan akal yang sehat yang bisa berpikir dengan baik. Di ayat 89 Allah katakan afala yarawna alla yarji'u ilaihim qaula. Apakah mereka tidak menyangka, apakah mereka tidak mengira betul, dia meyakini betul bahwa patung anak sapi itu tidak bisa membalas ucapan mereka. Dia ditanya nggak bisa menjawab. Wala yamliku lahum dharra wala naf'a. Dan patung anak sapi itu tidak memiliki kemampuan untuk bisa menolak mudarat dan untuk bisa mengambil manfaat. Ya, sudah. Ini ada Pak Azwar baru datang. Ya, baik. Kita teruskan ya. Nah, baik, kita teruskan. Maka dari itu kata-kata jawaban Allah dalam ayat ini, ayat 89. Seolah-olah Allah mengatakan, afala ya'lamu haula'il hamaq annal ijlal ladzi za'amu annahu ilahahum la yasma' wa la yujib. Apakah orang-orang bodoh ini tidak berpikir betul bahwa patung anak sapi ini yang mereka kira adalah Tuhan bagi mereka itu tidak bisa mendengar, tidak bisa menjawab, wala yaqdir an yadfa'a anhum darra, tidak mampu menolak bahaya apapun yang akan menimpanya, au yajlib lahum naf'a, atau untuk mendapatkan satu manfaat, satu kebaikan. Di annahu syubhun bila ruh, karena dia cuma badan, ya jasad patung itu tanpa ruh. Fakaifa yatawahhamuna annahu ilah, sehingga bagaimana mungkin mereka
menyangka itu adalah sosok Tuhan. Walaqad qala lahum Harun min qablu. Saat itu mereka bilang, Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, ya qaumi innama futintum bihi. Kalian ini sedang dicoba, sedang diuji oleh Allah. Wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Sesungguhnya Allah Tuhanmu itu adalah sosok yang Ar-Rahman, yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ikutilah aku, taatilah semua perintahku, kata Harun. Dan dia mendapat mandat dari Nabi Musa untuk memimpin kaumnya ketika Nabi Musa pergi. Ya. Qalu, jawaban mereka adalah di ayat 91. Lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Jadi kata mereka, lan nazal muqimi ala ibadat. Kami akan tetap terus beribadah kepada patung anak sapi ini hatta ya'uda ilaina Musa, sampai Nabi Musa kembali kepada kami, fananzuru fil amr. Maka kita akan saksikan apa pendapat Nabi Musa tentang apa yang kami lakukan ini. Ya. Dalam kitab tafsir fi Zilalil Quran ada keterangan tambahan begini. Akhadha Samiri al-Hulli fasagha minha ijlan. Samiri pada akhirnya mengambil ya emas-emas yang perhiasan dari bekas tentara Firaun itu yang disuruh buang semuanya di dalam parit api, tapi ternyata dia setelah itu selesai dia kumpulkan ya, oleh Samiri dan dia buat seekor anak sapi. Wa ja'ala lahu manafiz idza darat fiha ar-rih. Dan dia bikin kayak jendela kecil di rongga mulutnya ada lubang dan di belakang bentuknya ada lubang sehingga angin itu bisa lewat. Akhrajat sautan ka sautil huwa. Maka itu bisa membuat suara seperti suara dengungannya sapi. Itu kayak ngelak sapi, suara begitu. Wala hayata fihi wala ruh. Padahal dia tetap bukan makhluk hidup, tidak ada ruhnya. Fahuwa jasad, dia hanya bentuk fisik atau jasad saja. Fama kadu yarawna ijlan min dahabin yakhur, ya. Mereka sudah sampai terjebak kepada memahami bahwa itu adalah patung anak sapi dari emas, ya, yang bukan patung biasa. Hatta nasu rabbahum, sampai mereka lupa kepada Tuhannya yang diajarkan oleh Nabi Musa, mensyukuri nikmat telah terselamatkan itu. Alladzi anqadahum fi ardidzul, yang telah menyelamatkan mereka dari negeri yang penuh dengan kehinaan, maka waktu itu ditindas, dihina. Wa akifu ala ajli dzahab. Akhirnya mereka pindah kepada ya menyembah patung anak sapi. Hatin wa biladatin. Wa fi balaha wa baladah maksudnya. Maksudnya dengan dasar kebodohan, betul-betul bodoh, nggak menggunakan akal, ya. Qalu, mereka bilang begini kepada Harun, hada ilahukum, pada Harun dan kepada orang yang masih setia dengan Harun, inilah Tuhan kalian semua, kata mereka. Wa ilahu Musa, dan Tuhannya Nabi Musa, roha yabhathu anhu. Nabi Musa pergi untuk mencari Tuhannya, fil jabal, di gunung. Nabi Musa itu pergi ke Bukit Turusan kan untuk mencari Tuhan. Padahal dia ingin mendapatkan apa yang Allah janjikan berupa kitab Taurat itu. Wa huwa huna ma'ana. Dan sekarang ternyata Tuhan itu bersama dengan kami, ada di sini. Kata Samiri itu. Wa qad nasiya Musa ila rabbih wa dhalla anhu. Nabi Musa sudah lupa jalan menuju Tuhannya yang benar sehingga dia tersesat sampai ke gunung sana. Begitu kata Samiri. Wahia qauluhu tudhifu ila makna al-baladah wat tafahah. Ini adalah ucapan yang menunjukkan arti bahwa dia betul-betul tidak menggunakan akal sehat pun. Bodoh ya, yang betul-betul tidak berpikir. Ittihamuhum linabiyihim qadahum minal bala. Berani-beraninya mereka menuduh nabi mereka yang telah membantu mereka dengan izin Allah menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun.
bi annahu ghairu mausul bi rabbih. Ya. Karena mereka ya sebetulnya tidak akan sampai kepada Allah Tuhan mereka. Jadi istilahnya uh, mereka berani menuduh Nabi Musa alaihissalam yang menyelamatkan mereka dari bencana itu, bahwa Nabi Musa pergi ke Jabal Tur itu nggak bakal sampai ke Tuhan, karena Tuhannya ada di sini. Itu kata mereka. Hatta lidillat tariq ilaih. Sehingga Nabi Musa tersesat ke sana. Fala huwa yahtadi wala rabbuhu yahdi. Padahal dialah si Samiri ini yang tidak sedang mencari petunjuk, padahal Musa sedang mencari petunjuk, dan dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Tuhan. Ya, Allah sebagai Rabbnya. Wa hadzal ijl lam yakun hayyan yasma'u qawlahum. Patung anak sapi ini tidak bisa, bukan makhluk hidup yang bisa mendengar ucapan mereka, wa yastajibu nida'ahum, dan menjawab panggilan mereka. Annahu jasad la hayata fi, karena dia hanyalah jasad atau fisik yang tidak bisa hidup, bukan makhluk hidup. Fa huwa fi darajah aqalla min darajatil hayawaniyah. Pandangan ini adalah pandangan yang lebih rendah dari pandangan hewan sekalipun. Fa huwa la yantihu wa la yamshi wa la yudir tahuna wa la saqiyah. Dia nggak bisa gerak ke sana, gerak ke sini, menggerakkan ekornya ke kanan ke kiri, nggak bisa apa-apa. Dia bukan makhluk hidup. Walaqad nasahahum Harun, dan Nabi Harun sudah menasihati mereka supaya jangan ikuti Samiri itu. Wa huwa naib an nabiyihim al-munqidh, dan dia adalah sosok yang diminta oleh Nabi Musa mewakili beliau ya sebagai nabi yang menyelamatkan kaum Bani Israel itu. Wa nabbahahum ila anna hadza ibtila, dan mengingatkan kaum Bani Israel bahwa ini adalah ujian atau cobaan Allah kepada kalian, kepada mereka kaum Bani Israel. Walakinnahum badalan minal istijabah. Ya. Engkau wa tamallasaw wa qalu nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka menolak nasihat dari Nabi Harun ya, dengan sikap sombongnya, dengan sikap kasar hatinya itu. Mereka bilang, kami tidak akan sekali-kali pergi dari ibadah kami kepada patung anak sapi itu sampai Nabi Musa kembali kepada mereka. Jadi kalau Musa udah pulang, baru mereka akan kembali. Nah, di ayat berikutnya, sekarang kita menginjak ayat 92. Tatkala Nabi Musa alaihissalam akhirnya kembali ke tengah-tengah mereka dan mendapati mereka waktu itu sedang bersuara syah, berteriak-teriak, suaranya keras. Wahum yarqusuna haulal ijl, dan mereka menari-nari di sekitar patung anak sapi. Jadi perbuatan ibadahnya itu adalah patung anak sapi ada di tengah, maka lari-lari melingkar kayak orang tawaf begitu, terus berteriak-teriak. Intala inda dzalika ghadaban. Itu saja Nabi Musa jadi penuh dengan kemarahan. Faltafat ila akhihi wa huwa fi fawratil ghadab. Maka dia mengarahkan pandangannya kepada Harun, saudaranya, dalam kondisi marahnya. Akhidan bi sya'ri ra'sihi wa bi lihyatihi. Akhirnya dia pegang ini palanya, pegang janggutnya. Jadi kayak pegang begini. Bagian atasnya dipegang, janggutnya dipegang. Itu seperti itu. Qala, sambil berkata, ya Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Kamu kemana saja Harun? Kau tidak mencegah mereka melakukan perbuatan sesat semacam ini. Allah tattabi'ani. Tidakkah engkau mengikuti aku? Nah, harus engkau patuhi aku. Afa'asaita amri? Apakah engkau berpaling dari perintahku? Nah, setelah itu, ya, Nabi Musa kemudian mengatakan, Nabi Harun menjawab, ya bena umma. Qala ya bena umma. Ia bilang, wahai anak ibuku. Ini supaya ingat
Nabi kalimat ini supaya Nabi Musa ingat, engkau dengan aku satu ibu, kita bersaudara, jangan terlalu emosi galak seperti itu sampai menjambak janggutu, pegang kepalaku begitu. Ya. La ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jangan engkau jambak janggutu dan kepalaku. Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil, ya, walam tarqub qawli. Aku khawatir, aku takut engkau akan mengatakan apa yang aku perbuat ini sebagai bahwa aku, ya, bisa mengatakan gini, engkau wahai Harun telah memecah belah Bani Israel. Engkau tidak mengindahkan ucapanku. Jadi yaqulu lahu aku Harun mustaqtifan wa mutaraffiqan. Nabi Harun berkata, menjawab Nabi Musa yang dengan marah tadi itu dalam keadaan ketakutan, dan dia sedang membutuhkan ketenangan hati, ya, justru dihibur mestinya oleh Nabi Musa, malah dimarahin. Seolah-olah ucapan bebasnya dalam tafsir ini begini, ya, wahai saudaraku, ya bena ummi, wahai anak ibuku, la ta'khudh bi lihyati, jangan kau jambak janggutku, wala bi sya'ri ra'si, dan jangan kau jambak rambut kepalaku, fa inni khasyitu an alhaqaka wa atba'aka, karena, ya, aku khawatir ini akan memunculkan keadaan bahwa aku dengan engkau enggak satu, jadi bermusuhan, padahal objek persoalan kesalahannya itu adalah perbuatan Samiri yang menyembah patung anak sapi itu dengan cara tadi, dikelilingi, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak begitu. La ukhbiruka bihadzal khitab al-jasid. Aku akan ceritakan kepada engkau dengan ucapan yang jelas, kata si Harun ini. Fataqulu li, lima taraktahum wahdahum wa farraqta bainahum. Ya. Engkau seolah-olah dengan engkau marah kepadaku begitu, engkau katakan kepadaku bahwa kenapa Harun engkau tinggalkan mereka sendiri, umat ini, engkau biarkan mereka dipengaruhi oleh Samiri, engkau biarkan mereka menyembah patung anak sapi ini. Wa ma ra'aita ma awsaituka bihi inastakhlaftuka alaihi. Bukankah sebagaimana amanah wasiatku kepadamu, engkau harus menjaganya, menjaga umat ini ketika aku limpahkan tanggung jawab ini kepadamu, aku pergi. Ini omongannya Harun, ya. Harun, engkau pasti akan menuduh aku begitu. Qala Ibnu Abbas mengomentari ayat ini begini, kata beliau, akhadha sya'ra ra'sihi bi yamini. Nabi Musa waktu itu mengambil rambut kepala Harun dengan tangan kanannya, wa lihyatihi bi shimali, dan jenggotnya dengan tangan kirinya. Jadi khusus kayak begini, pegang begini, kirinya pegang janggut. Min syiddati ghaizihi, karena saking marahnya Nabi Musa, wa farrati ghadabihi, dan memuncak, ya, emosi atau kemarahannya itu, li anal ghira fillahi malakathu, karena rasa istilahnya kecintaan kepada Allah yang begitu tinggi, ya, dia sedang mencari Tuhan, justru ingin bertemu dengan Allah, mau bicara, berkomunikasi dengan Allah, lagi rindu kepadanya, di sini malah ninggalin Tuhan. Itu marahnya jadi bukan main, Nabi Musa alaihissalam. Fa fa'ala ma fa'ala bi akhihi bimar'a min qaumihi. Maka itulah yang terjadi perbuatan Nabi Musa kepada saudaranya, ya. Wa kana Harun hatiban muti'an li Musa. Padahal Harun adalah sosok yang tetap selalu patuh dan mau mengindahkan, artinya mengikuti apa yang diminta oleh Nabi Musa. Jadi yang ngikutin Nabi Musa, jangan begini, kalau kau marahi aku begini, ini orang akan menganggap kita ini nggak satu suara. Itulah kira-kira kalau dalam dakwah, kita ketika ada saudara kita punya kekeliruan,
kita hendaknya mengingatkan dia tidak di hadapan orang, tapi lebih mengingatkan dia dengan cara mungkin persuasif, kita datang memanggil, mengingatkan. Tapi di ayat ini dikatakan bisa dimaklumi, kata Ibnu Abbas tadi, karena Nabi Musa lagi pengen-pengennya ketemu Allah Tuhannya, di sini malah ninggalin Tuhan. Jadi marahnya bukan main. Nah itu kadang juga terjadi pada diri kita masing-masing ketika kita melihat perbuatan maksiat seperti itu terjadi pada orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, melakukan hal yang buruk, kita mungkin marah juga keluar seperti itu. Tapi mestinya tidak seperti itu. Lebih bisa menahan diri, lebih bisa bersikap mampu mengendalikan emosi atau mengendalikan diri. Sekarang kita lihat di ayat 95 tentang Samirinya ini. Enda idin ittajaha Musa bi ghadabihi wa fi'alihi ila Samiri. Akhirnya Musa sadar, salah marahi Harun. Akhirnya dia mengarah kepada Samiri. Sahib tilkal fitnah al-makirah. Samiri inilah aslinya dia yang menimbulkan fitnah yang mungkar ini, yang mengajak kaum Bani Israel menyembah patung anak sapi itu. Walam yatawajjah ilaihi mundul badr. Sejak awal Nabi Musa nggak kenal sama Samiri, nggak pernah ngajak ngomong, nggak pernah berkomunikasi. Baru kali ini begitu dia tahu itu Samiri yang buat anak sapi, dia langsung berbicara kepada Samiri, li'anna Harun huwal mas'ul an yahula bainahum wa baina atba'ihi idza hamu bidzalik. Karena selama ini walaupun Nabi Musa juga ada, yang banyak berkomunikasi dengan umat ini itu adalah Harun. Karena Harun lebih pandai berbicara, jadi beliaulah yang berkomunikasi kepada Samiri dan kepada kaum Bani Israel lainnya. Wa amma Samiri fadanmuhu annahu aghwahum fafudinu bi dhalalihi. Kesalahan Samiri di sini adalah jelas, ya. Dia telah membuat menyimpang kaum Bani Israel dan membuat mereka betul-betul ada dalam kesesatan. Maka dari itu kalimat pertanyaan Nabi Musa kepada Samiri di ayat 95, qala fama khatbuka ya Samiri. Dilanjut maknanya, masya'luka fi ma sana'ta. Gimana kamu wahai Samiri? Kok bisanya begini? Wa man ladzi hamalaka alaihi ya Samiri? Apa yang membuatmu melakukan hal semacam ini? Wa hadhihi sighah tushiru ila fadahatil amr. Susunan kata yang semacam ini dari Nabi Musa kepada Samiri itu menunjukkan Nabi Musa sudah sangat kesal sekali dengan perbuatan Samiri, wa azamal fi'la, yang perbuatannya itu perbuatan yang besar, membuat pengaruh kepada kaum Bani Israel jadi tidak beribadah kepada Allah yang sebenarnya. Apa jawabnya Samiri? Ini diabadikan dalam Al-Quran di ayat 90. Qala basurtu bima lam yabsuru bihi. Kata Samiri, aku melihat apa yang tidak umat ini lihat. Jadi dia bahasa dia lebih pintar, gitu, lebih tahu hal. Faqabattu qabdatan min athari Rasul. Aku sempat mengambil, ya, kata si Samiri, menggenggam serpihan tanah bekas malaikat ketika bertemu dengan Nabi Musa, lalu berangkat naik ke langit. Kata Samiri, dia melihat, dia ngambil bekas tanahnya itu. Asari Rasul itu maknanya itu. Fanabattuha, aku membuangnya. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Lalu kemudian kecenderungan diriku, ya hawaku, nafsunya dia mengiring dia melakukan itu. Jadi dia waktu itu tujuannya mau membuang itu, dia buang sekalian dengan emas semua, orang lain mengikuti membuang itu, tapi kepikiran oleh dia setelah dibuang, ini kok bisa dibentuk, karena emas kan terbakar, bisa dibentuk.
Akhirnya dia membuat patung anak sapi itu. Jadi dalam tafsirnya dikatakan begini. Ra'aitu malam yarahul qaum. Aku melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh umat ini. Faqabattu syai'an min athari farasi Jibril. Aku mengambil ya serpihan tanah bekas kuda kendaraan yang dipakai oleh malaikat Jibril yang waktu naik. Fatarahtuha 'ala al-ijl. Fakana lahu huwa. Lalu serpihan tanah itu yang aku jadikan satu dengan yang aku bikin di patung anak sapi ini. Wakadzalika zuyinat wakadzalika ya zuyinat li nafsi fi'la hadzal amal al-qabih. Begitulah hawa nafsuku, doronganku itu menggiring aku melakukan itu semua. Dia menganggap itu adalah hal yang baik ketika umat enggak tahu ini adalah bagian dari Tuhan. Berarti ketika akhirnya patung ini dibuat dan kemudian dilemparkan pula serpihan tanah yang bekas malaikat Jibril naik itu, bagi Samiri ini adalah wujud Tuhan dan dia bersuara. Dan suara itu juga dia buat, ada lubang, ada lubang. Ya. Dalam pendapat ahli tafsir dikatakan begini, kisahnya lebih lanjut, saya sampaikan kisahnya. Lama ja'a Jibril, kejadiannya begini. Waktu malaikat Jibril datang, lihalaki Fir'aun, untuk menghancurkan Fir'aun waktu itu, biar dia tenggelam maksudnya. Karena yarkab ala ya, firos, wahuwa fi surah insan. Malaikat Jibril waktu itu naik kuda dalam rupa dia sebagai manusia. Jadi makanya ketahuan wujudnya. Wa kana kullama wada'a fars yadaihi aw rijlaihi ala tariq al-yabis. Ya. Jadi di tempat yang kering ya, malaikat itu menaruh kudanya, kemudian memegang tangannya, memegang kakinya, ya, untuk dibersihkan supaya bisa jalan dengan baik di tempat yang kering. Yakhruju min tahtihi an-nabat fil hal. Nah itu membuat ternyata bekas serpihan yang dibersihkan oleh malaikat Jibril tanahnya itu ternyata membuat tanah-tanah itu subur. Tanah itu jadi tumbuh sesuatu. Fa'arafa anna lahu sya'nan. Maka kata si Syamiri, itu aku lihat berarti ini ada sesuatu. Ada bentuk. Fa'akhadha min athari firasihi hafnatan. Maka Syamiri mengambil dari bekas percikan tanah yang digunakan oleh malaikat kudanya malaikat Jibril itu yang berbentuk manusia saat itu, fa'alqaha ala hilyati Bani Israil. Dia kemudian menjadikannya ini menjadi apa yang dikeramatkan, ya, dijadikan sesuatu yang kalau kita bahasa kita sekarang mengambil berkah gitu dari keadaan itu untuk kaum Bani Israel. Kalau ini bukan bekas kuda biasa, ini kudanya malaikat Jibril, kudanya utusan Tuhan. Itu begitu. Di bawah saja ketika dia percikan itu jalan di tempat kering, ada di tempat kering, itu menumbuhkan sesuatu hidup. Berarti ini bukan percikan debu biasa. Itu kata si Samiri. Fansa maka ijlan jasadan. Maka akhirnya dia membuat ijlan jasadan, jasadnya patung anak sapi, lahu khuwar kakhwaril baqarah. Memiliki suara yang suaranya kayak suara sapi memang. Padahal qauluhu ta'ala, gitulah omongannya si Samiri mengatakan faqabattu qabdatan min atharir rasuli fanabathtuha. Aku mendapati sesuatu dari bekas malaikat Jibril itu dan aku lemparkan itu di patung anak sapi yang sedang dibakar, sehingga itu bukan patung biasa, itu adalah patung Tuhan. Itu patung soalnya bagi dia ini patung yang memberikan keberkahan dan itulah Tuhan bagi dia.
Nah, kemudian yang terjadi berikutnya adalah ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada Samiri. Hingga sampai ayat yang ke-97 nanti kita akan sampai. Ya. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam, ya, dikatakan dalam tafsir ini, beliau setelah mengetahui fitnah itu adalah perbuatan Samiri, ya, jadi ini otaknya adalah Samiri, dan dia melakukan itu karena menganggap itu ada keberkahan, itu dari malaikat Jibril seperti tadi, ya. Alladzi kana min qaumi ya'buduna al-baqar. Ini diterangkan latar belakangnya Samiri sedikit. Samiri itu tadinya memang ada yang berpendapat dia dari satu kaum yang kaum itu biasa menyembah sapi. Wa kana hubbu ibadatil baqar fi nafsihi, dan dia sendiri memang senang beribadah kepada simbol patung anak sapi. Wa qad adharul Islam ma'a Bani Israil, maka ketika Islam datang, maksudnya Nabi Musa membawa wahyu dari Allah kepada kaum Bani Israel, ya. Fala maghaba anhum Musa, ketika Nabi Musa pergi meninggalkan kaum Bani Israel, dia berusaha mempengaruhi mempengaruhi Bani Israel. Sana'a bi qaumihi ma sana'a. Dia buat apa yang diperbuat oleh kebiasaan kaumnya yang menyembah sapi. Jadi kalau kaumnya dulu memang menyembah sapi, ya, dia pun berbuat yang sama kepada kaum Bani Israel setelah atau ketika Nabi Musa gaib atau tidak ada di hadapan kaum Bani Israel. Jadi Samiri itu bukan asli Bani Israel, ya. Dia dari kaum yang berbeda. Walihada faqad a'lana Musa tardahu fil minal jamaah muddah hayati. Karena itulah Nabi Musa alaihissalam mengumumkan kepada seluruh umat waktu itu untuk mengusir, ya, Samiri sepanjang hidupnya. Wa tabarra'a min sani'ihi, dan menjauh dari semua sepak terjangnya. Wa wajahu bi anfin fi amri ilahihi alladhi sana'ahu biyadi. Dan sudah kita lupakan Tuhan yang dibuat dengan tangannya, seperti patung anak sapi tadi. Hatta yara qaumuhu annahu laisa ilaha, sehingga kaumnya itu mengetahui itu bukan Tuhan. Jadi oleh Nabi Musa patung itu dihancurkan, Samirinya diusir, sambil berkata, ini ada di ayat berapa ini? Kalimatnya begini, ini nggak ditulis ayatnya. Qala, mungkin ayat 96 kali. Fadhhab, pergilah engkau, maksud Samiri. Ayat berapa? 97. Fa inna laka fil hayat, maka untukmu selama hidupmu nanti antakula la misas, supaya ngomong la misas, nggak disentuh. Jadi maksudnya dia tidak boleh berhubungan sama orang lain tidak boleh berhubungan dengan Samiri. Itu permintaannya Nabi Musa. Samiri, kamu pergi sekarang, ya, karena kamu telah berbuat perbuatan mungkar yang semacam ini, pergi, jangan tampilkan dirimu di hadapan umat, dan umat tidak boleh mendekatimu. Jadi kata la misas, asa itu tidak boleh menyentuh. Nggak boleh menyentuh itu artinya nggak boleh berdekatan. Ya, nggak boleh berdekatan lagi dia dengan umat yang lain. Wa inna laka mau'idan lan tukhlafa, dan bagi engkau nanti janji Tuhan yang akan menghukum engkau di akhirat, sesuatu yang akan tidak diingkari, yang akan ada terjadi buat engkau hukuman nanti urusan Allah. Jadi seolah-olah kalimatnya wa innalaka mau'idan lil adab fil akhirah, bagi engkau adalah azab nanti di akhirat, lan yatakhallaf anka jaza, ya, kufruka, yang tidak akan mungkin bisa dihindari balasan kekafiranmu ini, ya, wa ifsaduka, kerusakanmu ini, membuat kaum Bani Israel jadi menyembah selain Allah ini. Apa yang kau perbuat akan dibalas oleh Allah di akhirat dalam bentuk azab yang tidak bisa engkau hindari. Wandur ila ilahika alladhi dzalta alaihi akifan. Artinya, lihatlah kepada apa yang
sembah itu, yang kamu jadikan Tuhan itu, anak sapi itu. Allati aqamta mulaziman ala ibadati, yang engkau mengajak semua umat ini beribadah kepadanya. Wafatanta bihi bani Israel, engkau jadi memberikan cobaan besar bagi kaum Bani Israel. Kata Nabi Musa, lanuharriqannahu tsumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Jadi kata Nabi Musa, kami akan bakar itu patungan anak sapi itu, ya, dalam api, suma, ya, suma lanutoriyannahu ramadan fil bahar. Kemudian dia akan aku jadikan debu, jadi dibakar tinggal debu. Debunya ini dikumpulin, dibuang ke laut. Itu kata Nabi Musa. La yabqa minhu ainun wala asar. Pokoknya nggak ada sisanya, nggak ada bekasnya lagi. Jadi akhirnya patung anak sapi itu dibakar, ya bakar ulang sampai menjadi debu. Menjadi debu, debunya dibuang oleh Nabi Musa ke laut. Supaya umat ini betul-betul lupa dengan sesembahan patung anak sapi itu. Ya. Sementara Samirinya sudah diminta pergi. Nah, ayat yang ke-98 memberitahu inilah Tuhan kita mestinya. Allahu huwa wahdah al-ma'bud bihaq. Ya. Wa ba'da hadzal iqab liman afsada aqidatal ummah. Sesudah kita lihat dan saksikan bagaimana hukuman yang diberikan, ya, oleh Allah melalui tangan Nabi Musa kepada orang yang merusak akidah umat ini, ya. Walawatil uqul bilausatil wataniyah al fir'auniyah, yang secara tidak langsung mempengaruhi akal orang yang tadi terselamatkan dari ibadah berhala kepada Firaun, pindah kepada berhala yang lain, patung anak sapi. Haitsu a'lanat uqubatul jani bil azl wa tar an muasyaratin nas, bahwa diumumkan buat dia hukumannya dalam bentuk dia disuruh uzlah, yang menjauh, terusir dari kumpulan orang, dari kumpulan manusia. Jadi dia nggak boleh ada di tengah-tengah manusia lagi. Wa i'lanu danas as-samiri al-munafiq, ya, dan diumumkan tentang kesalahannya Samiri. Jadi kalau orang berbuat salah itu dan salahnya adalah sifatnya sudah umum, orang itu mesti diperlihatkan. Jadi bukan kesalahannya dia dihukum sendiri. Di tengah-tengah umat dikasih tahu oleh Nabi Musa kepada umat, ini orang nggak boleh didekati lagi. Ya, dia nggak boleh dekat kepada kalian, pada umat tidak boleh mendekati dia. Dan orang ini nanti di akhirat akan dapat azab dari Allah yang tidak bisa dia hindari. Fala yuqarribahu ahadun, nggak boleh satupun mendekat kepadanya. Wala yuqarribu ahadan, orang lain nggak boleh mendekat kepadanya dan dia tidak boleh mendekat kepada orang lain. Wa bi ru'yatin nas lil ilahil muzayyaf, karena itu akan bisa membuat orang ingat lagi. Ya udah lihat si Samiri, ingat lagi kisah foto anak sapi. Mungkin ada yang hatinya imannya lemah bisa kembali menyimpang dari ibadah kepada Allah. Wa ya'lin Musa alaihi afdhalus salatu wa taslim haqiqatul iman. Inilah Nabi Musa alaihissalam menerangkan tentang hakikat iman, haqiqatul ilah al-ma'bud, hakikat Allah Tuhan yang pantas disembah itu, dengan mengatakan innama ilahukumullah alladzi la ilaha illa huwa. Sungguh hanyalah Tuhan kalian itu adalah Allah, bukan benda apapun, bukan patung anak sapi yang dibuat Samiri itu. Dia ada namanya. Dia itu adalah Allah yang tiada Tuhan, tiada ilah kecuali hanya Dia saja. Wasi'a kulla syai'in ilma. Karena Dia adalah sosok Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Ya, luas pengetahuannya atas segala sesuatu. Maksudnya tidak ada yang teralpakan oleh pendengaran Allah tentang kehidupan makhluknya. Jadi innama ma'budukum al-haq,
al-mustahiqu lil ibadah. Dialah Allah Tuhanmu, sosok yang pantas dan wajib kita hanya menghamba kepadanya. Wallahu alladzi la rabba siwah. Dialah Allah Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia. Alladzi ahata ilmuhu, ya, ahata ilmuhu bikulli syai'in. Dan Dia adalah sosok yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Wala yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, kejadian di bumi ini maupun di langit, tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah. Al-ilahul haq huwa rabbul alamin. Allah Tuhanmu yang hak, itu dialah Allah Tuhan semesta alam. Alladzi zaharat athara qudratahu fi kulli masyahid al-kaun. Yang kuasa dan kehendaknya bisa kita saksikan dalam bentangan isi alam semesta ini, ya, fis sama wal ard, di langit dan di bumi, wal jabba wal jibal wal bihar wal anhar, di gunung, di laut, di sungai, wa fi ta'aqubil laili wan nahar, dan dalam silih bergantinya malam dan siang, wa fin nujumi wal aqmar, di bintang-bintang di langit dan bulan, wa huwa alladzi wasi'a ilmuhu kulla syai'in. Dialah Allah yang pengetahuannya, ilmunya meliputi apapun. Wala yakhfa alaihi syai'un, tidak ada yang tersembunyi dari Allah sesuatu pun, min mandurin wa mughayyabin, dari apa yang nampak maupun yang tidak nampak, semuanya bisa terlihat dan diketahui oleh Allah. Wa saghirin wa kabirin, baik yang kecil maupun yang besar, ya. Wa basyarin wa hajarin wa madarin, manusia, batu, ya, benda-benda lain. Al-jami' indahu siwa, yang al-jami' indahu sawa, semua makhluk yang lain insya Allah adalah kedudukannya sama, dan Allah meliputi pengetahuannya atas semuanya. Wa huwal khaliq likulli asya, dialah Tuhan pencipta semuanya, segala sesuatu Dia yang menciptakannya, maka Dialah yang mengendalikannya, Dia yang mengontrolnya, Dia yang melihat dan mengetahuinya, ya. An yakuna lahu syabihun aw nadir, subhanahu wa ta'ala an yakuna lahu syabihun wa nazirun. Maka Maha Suci Allah, tidak mungkin ada sosok lain yang pantas kita sembah selain Dia, dan karena nggak ada sosok lain yang serupa dengan Allah, setanding dengan Allah kekuasaannya, kemahaagungannya, kebesarannya. Itu begitu. Jadi inilah sampai dengan ayat yang ke-98, yang kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu sampai disinggung Allah itu yang mengetahui sampai apa yang jatuh dalam kehidupan ini seperti daun yang jatuh, Dia mengetahuinya. Dia meliputnya. Ayat itu dihubungkan oleh beliau, ayat 60, ayat 59 surat Al-An'am. Dialah Tuhanmu. Tuhan itu mestinya begitu, bukan seperti patung anak sapi yang sekedar punya suara, sekedar tercipta gabungan dari emas, rampasan perang tadi, dengan serpihan debu yang dianggap bekas kendaraan yang dipakai oleh malaikat. Itu pun menurut tadi di tafsir itu adalah sesuatu yang sebetulnya biasa saja, nggak boleh dianggap keberkahan. Yang namanya kayak ada mobil bagus misalnya, lalu ada asapnya atau ada apa, ya ada orang yang mungkin kagum dengan itu mungkin akan dipegang atau diambil. Nah, Samiri melakukan itu, dan itu digabungkan dengan patung yang dia buat. Nah, di sini dikatakan Tuhan itu mestinya adalah wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah itu adalah kunci-kunci perkara yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali hanya Dia saja. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang terjadi di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada satu daun pun yang jatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin, perubahannya, pergerakannya sudah tercatat dalam kitab di sisi Allah di Lauhul Mahfuz. Itulah Tuhan. Nah, itu maksudnya itulah yang namanya Allah, ya. Sesembahan kita mestinya sosok yang seperti itu. Inilah barangkali para jemaah sekalian tambahan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ayat berikutnya nanti ini kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seolah kami ceritakan kisah Nabi Musa ini semua kepadamu, wahai Muhammad, untuk jadi pelajaran bagimu.
nanti di ayat 100 ayat 99 ya. 99 dan seterusnya nanti insya Allah demikian. Kita tutup sama-sama dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabb, lakal hamdu wa lakas syukur. Allahumma ighfir lana warhamna waghfir warham aba'ana wa ummahatina wa man awsana bidu'a. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya ya, saya pamit. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.